di awal itu saya dan Gus Irfan kaget-kaget, ini orang-orang yang ngurus haji rata-rata tuh paham agama. Tapi kemudian mengkomodifikasi haji itu sebagai komoditas. Jadi jumlah uangnya besar sekali. Misalnya pengadaan syarikah tadi, penunjukan syarikah, konsumsi, kemudian akomodasi hotel, transportasi, dan macam-macam, itu semuanya proyek-proyek besar. Dan saya kan sudah berulang kali ada kartel dalam pengelolaan haji. Jadi bisa korupsi di sektor itu, bisa berperilaku rente di sektor itu, manipulatif di sektor itu yang mengerikan. Kata Presiden ini harus dihentikan, yang seperti ini. Kalau ibarat Presiden itu, kalau saya analogikan, kalau semuanya sudah korupsi, Daniel kata Presiden, harusnya kementerian ini itu nggak ada korupsi sama sekali. Karena apa? Kalian itu ngurusin ibadah puncak dari umat Islam. To the point aja. Halo Sobat Cindo, haji tiap tahun berangkat, tapi masalah yang mencuat itu saja. Tenda sesak di Mina hingga biaya perjalanan haji yang tinggi. Kini wacana kampung haji memberikan janji yang lebih pasti. Apakah kampung haji ini ambisi solusi atau sekadar proyek mercusuar di tanah suci? To the point aja, kita ulas bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Wamen, terima kasih telah hadir to the point aja. Sama-sama Mas Ike, Mas Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wamen, sebelum kita bicara kampung haji, ini kita ulas dulu terkait dengan persiapan haji. Kan biasanya Arab Saudi itu memulai sistem siapa cepat dia dapat. Terutama untuk kafling layanan di masyair. Sejauh mana posisi tawar Indonesia untuk haji tahun 2026? Prosesnya sudah selesai ya. Sekarang terkait dengan masyair itu semuanya sudah selesai. Kita ada di zona 3 dan 4 begitu. Sebagian di ada zona 5 juga, dan kita memaksimalkan sesuai dengan kapasitas fiskal kita, kapasitas finansial kita. Karena memang kalau dari sisi kapasitas finansial kita ada di grade D+, ya, D+, karena itu sesuai dengan harga yang memang diakomodir oleh biaya haji kita dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya tahun ini grade kita itu, kalau sebelumnya itu D-, kita sekarang ada di D+, artinya yang harganya disesuai dengan grade itu. Namun kapasitasnya agak meningkat. Kenapa? Karena sejak awal kami menyebutkan terutama terhadap syarikah ya, bahwasannya kami ingin pastikan semua proses clean and clear. Artinya tidak ada cashback, tidak ada rente, tidak ada korupsi, semuanya clean and clear. Kami pastikan itu. Dan mereka terbebas dari semua praktek-praktek yang tidak dihalalkan. Oleh sebab itu kapasitas tahun ini insya Allah akan lebih baik. Misalnya kalau luas tempat tidur di Mina dan di Arafah misalnya 0,8 meter, nah tahun ini 1 meter. Artinya ada peningkatan ya. Tadinya 0,8 luasnya, sekarang 1 meter. Kemudian terkait dengan fasilitas-fasilitas yang lain, toilet segala macam, kami sudah pastikan kedua syarikah yang sudah terpilih untuk menangani proses di Tanah Haram itu sudah kami pastikan harus memenuhi kriteria-kriteria itu. Tambah lagi mereka juga bertanggung jawab meng-hire petugas haji dari Indonesia, ada 750 orang yang nanti akan diperkerjakan mereka, yang juga akan membantu dia menjadi petugas syarikah atau sebutlah pekerja musiman di syarikah itu di sana. Tambah lagi mereka punya kewajiban harus
berkantor di Indonesia. Jadi syarikah itu untuk perbaikan-perbaikan, untuk memudahkan komunikasi. Mereka punya kewajiban buka kantor di sini, buka kantor di sini supaya koordinasi dengan Kementerian Haji itu dipermudah. Kemudian kartu nusuk. Kartu nusuk yang kemarin sempat jadi masalah segala macam. Dulu kan selalu dibagikan di Saudi ketika sampai ke sana. Tahun ini harus sudah dibagikan di Indonesia. Jadi di Indonesia mereka sudah pegang kartu nusuk. Di sana tidak perlu lagi direpotkan dengan pembagian kartu nusuk. Dengan mitigasi yang harus kami lakukan adalah kartu nusuk itu disimpan dengan baik oleh jamaah, karena jamaah kita kan biasa teledor, kemudian ada yang sudah sepuh gitu, sehingga mereka kadang-kadang kemudian di tengah jalan hilang dan sebagainya. Nah, mitigasi itu bagaimana, itu yang kami siapkan. Terus total jumlah nanti 221.000 betul? 221 itu total kuota haji Indonesia 221. 203 itu untuk jamaah haji reguler sekitar 19 ribuan atau 19 atau 17 ya, saya 19 ribuan itu untuk haji khusus yang dikelola oleh PIHK yang ada di Indonesia. Artinya dengan tempat tadi yang sudah kita negosiasikan sudah semakin luas dari 0,8 menjadi 1 meter dengan jumlah jamaah yang kuotanya masih sama dengan tahun lalu. Artinya kita sudah bisa dijamin ya tidak akan ada jamaah yang akan tidur di luar lagi nih. Nah, upayanya harus begitu, Mas. Jadi saya tadi misalnya Mas Ika bilang masalahnya itu terus gitu. Betul, di satu sisi jamaahnya kan berganti terus ya, orang baru. Makanya kemudian masalahnya juga yang dialami oleh jamaah pasti itu juga. Nah, di sisi lain memang harus diakui ada tata kelola, ada masalah tata kelola yang tidak baik. Nah, itu yang mau mulai kita perbaiki. Nah, menjamin memastikan jamaah itu ada tempat, itu yang terus-menerus kami ingatkan kepada syarikah. Karena seringkali terkait dengan tidak mendapat tempat itu terkait karena manajemen syarikah. Manajemen di syarikah. Tahun lalu juga begitu. Tahun ini maksudnya. Jadi banyak terkait dengan manajemen itu, manajemen keberangkatan, misalnya manajemen waktunya dan macam-macam. Ditambah lagi ada masalah, ada dalam tanda kutip ada kecurangan juga, begitu kecurangan misalnya sebenarnya yang dikontrak itu tidak sampai dengan 100% misalnya. Hanya dikontrak sampai dengan 80%. Akhirnya disediakan hanya 80%. Dan macam-macam lah. Nah, tambah lagi ke depan tahun ini, kalau tahun lalu itu kan rencana tanazul itu tidak dijalankan. Tahun lalu itu mau direncana tanazul itu 50.000. Tanazul itu artinya dia tidak mabit di Mina langsung ke hotel, karena hotelnya itu sendiri sebenarnya di daerah Mina gitu juga. Itu biasanya daerah Jarwal, daerah Sisah ya kalau saya nggak keliru. Jadi daerah-daerah yang dekat dengan memang di daerah Mina juga. Nah, mereka menginap di situ. Nah, ternyata tahun lalu itu tidak dijalankan tanazul sehingga ada yang nggak dapat tempat. Nah, tahun ini kita ingin pastikan tanazul bisa kita lakukan. 50.000 jamaah ditanazulkan. Artinya dengan cara tanazul itu kita menghindari kepadatan yang terlamat sangat, ditambah lagi juga menghindari masalah-masalah dengan lansia, terutama mereka-mereka yang dianggap itu beresiko untuk berlama-lama misalnya di Mina, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jamaah 221 jamaah haji, 221.000 jamaah haji Indonesia yang akan berangkat 2026 ini kan masih banyak yang lansia juga. Iya. Jadi memang
problem kita itu adalah masalah istiqomah, masalah kesehatan. Jadi dan itu juga yang menjadi warning dari pemerintah Saudi Arabia. Jadi kerajaan Saudi Arabia itu berulang kali mengingatkan supaya istiqomah kesehatan jamaah haji Indonesia harus lebih ketat. Kenapa? Karena kita menyumbang 50% tingkat kematian dari total kematian di Tanah Suci. 50% dari kita. Tahun Dari total yang kematian. lalu saja 471 orang jamaah dari Indonesia yang meninggal. Nah, PR yang di address oleh pemerintah kerajaan Saudi ke kita itu adalah mohon bisa mengurangi jumlah kematian. Artinya proses istiqomah kesehatan itu harus ketat sebelum keberangkatan. Nah, itulah sebabnya Mas Ika, Mas Pung, kemarin itu proses pelunasan agak lambat. Agak lambat, tapi kemudian di tengah jalan sudah sekarang kemarin pas penutupan tahap 1 sudah 73%. Ini nanti ada tahap kedua sudah mulai dibuka dan insya Allah 100%. Nah, ya itu karena ada perlambatan itu karena istiqomah kesehatan. Ditambah lagi jamaah haji khusus sekarang juga wajib istiqomah kesehatan. Jadi tahun lalu nggak ada istiqomah kesehatan, mereka tidak ada MCU, medical check up gitu. Nah tahun ini wajib medical check up. Nah karena itu mandatori dari perintah kerajaan Saudi Arabia supaya tingkat kesehatan itu diperhatikan. Ditambah lagi kita juga di Saudi Arabia memperbaiki fasilitas kesehatan yang kita kelola. Kita kan punya KKHI namanya, klinik Kesehatan Haji Indonesia. Nah itu nanti akan dikerjasamakan dengan rumah sakit lokal Saudi Arabia supaya kemudian bisa beroperasi. Tahun lalu nggak bisa beroperasi. Kenapa? Karena dilarang oleh pemerintah kerajaan Saudi. Karena dianggap tidak ada otoritas untuk melayani pasien. Nah oleh sebab itu tahun ini kita siasati, kita melakukan KSO, kerjasama operasi dengan rumah sakit setempat supaya klinik-klinik kita bisa beroperasi. Kan kita punya KKHI itu di Mekah dan juga punya KKHI di Madinah. Itu termasuk petugas haji petugas kesehatan yang akan mendampingi. Oh iya. Yang kemarin kan dari 3 jadi 2 gitu. Ya, terus itu yang di daerah di daerah. Nanti petugas kesehatan kita cukup ya. Saya pikir ada kurang lebih ada 400. Saya nggak hafal persis ya. Jadi petugas kesehatan yang akan bertugas di sana dan proses seleksinya sudah selesai. Sekarang udah input semuanya sudah selesai. Termasuk dari media dan segala macam juga sudah selesai. Sekarang sudah proses input sudah dimasukkan. Artinya pemerintah Saudi ini sekarang model petugasnya pun berbeda. Kalau kemarin itu kita masih bisa petugasnya di detik akhir masih bisa misalnya mundur kemudian bisa diganti. Sekarang enggak. Sekarang itu setelah kemarin seleksi segala macam itu langsung harus di-input di sistem mereka. Terakhir tanggal 31 besok. Jadi tanggal 31 besok, hari ini di Kementerian Haji yang lainnya WFA, kami nggak WFA. Jadi sejak kan dari kemarin itu kami tidak WFA, kami tetap WFO. Iya, jadi kami tetap WFO, semuanya di kantor, semuanya mempersiapkan input, salah satunya input petugas haji. Petugas kesehatan. Petugas kesehatan dan sama petugas haji. Itu namanya petugas haji kita sebutnya. Kan ada petugas kesehatan, ada pembimbing ibadah, ada di bidang transportasi, ada konsumsi, ada media gitu. Bang Men tadi disebutkan ada syarikah itu wajib untuk merekrut petugas. Itu berbeda. Itu berbeda. Di luar petugas. Iya, betul. Ya, ini apakah sebelumnya pernah dilakukan? Nggak pernah. Jadi ini hal yang baru dong berarti. Iya, ini bagian dari perjanjian. Oh iya, kita menggunakan itu mandatori. Kami sampaikan Anda harus sanggup meng-hire 750 orang petugas haji yang bertugas di perusahaan Anda, di syarikah Anda. Dan itu harus orang Indonesia. Termasuk kerjasama dengan rumah sakit. Ya, kami minta
supaya kemudian dokter dan perawatnya itu di-hire juga orang Indonesia. Orang Indonesia. Dan mereka kayak rumah sakit yang akan bekerja sama dengan kita itu siap memberikan ruang kepada 200 dokter. Kita tinggal nunggu realisasinya saja. Ini juga sebagai upaya kami di Kementerian Haji ingin mendorong juga pelayan kesehatan, tenaga kerja skillful itu diambil langsung dari Indonesia. Jadi pendekatan ini kami lakukan untuk kenyamanan jamaah. Karena jamaah kita itu kalau misalnya dengan dokter orang Arab itu nggak nyaman dia. Benar. Sehingga merasa sudah berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh karena kendala bahasa pertama. Kemudian kedua kultur yang berbeda segala macam. Apalagi jamaah kita kan banyak dari kampung, ibu-ibu. Mereka lebih nyaman bicara dengan dokter atau dari tenaga medis Indonesia. Indonesia. Nah makanya ketika kami kerjasama dengan rumah sakit di sana, kita ingin pastikan mereka siap meng-hire tenaga dokter dan tenaga kesehatan dari kita. Dan itu sudah mulai dilaksanakan? Ya, itu sudah mulai nih. Ini kita sekaligus saya diskusi dengan Pak Dubes di Saudi Arabia supaya kemudian mereka berharap Kementerian Haji ikut mendorong menyediakan tenaga kerja yang skillful, bukan yang pekerja domestik, yang benar-benar mempunyai keahlian, sesuai karena dengan kebutuhannya. Pekerja migran, pekerja domestik misalnya yang ada di rumah tangga, supir kasihan mereka, jadi ada perlindungannya kurang segala macam. Nah oleh sebab itu kami juga ingin menyampaikan kepada Kementerian pekerja migran, supaya kemudian di Saudi Arabia ada baiknya juga yang dikirim itu adalah tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya, yang skillnya terutama skillnya di bidang skillful kesehatan. tadi, terutama bidang kesehatan dan sebagainya, bukan yang pekerja domestik yang untuk pembantu rumah tangga, supir dan sebagainya. Berarti merekrut dari sini ya berarti ya? Iya. Jadi kalau pekerja seperti yang di Syarikah itu kan bisa ambil dari dari tenaga mahasiswa yang ada di sana. Jadi mereka dipekerjakan oleh Syarikah. Ini kan pelaksanaan haji pertama yang diselenggarakan di Kementerian Haji dan Umroh. Tantangan tentu saja banyak. Inovasi juga tadi sudah Bang Daniel sampaikan, apa saja inovasi yang akan dilakukan. Bagaimana kemudian hanya inovasi ini bukan hanya sekedar lip service, bahwa ini yang telah kami capai. Apa yang telah dilakukan supaya pelaksanaan haji 2026 ini benar-benar sesuai harapan jamaah, Bang? Mas Iko, saya pikir ngurus haji itu dulu gampang saja ya, kayak IO gitu. Iya, hanya sekali setahun gitu kan. Hanya sekali setahun. Saya mikirnya begitu. Ternyata luar biasa pelik, Mas. Jadi hampir semua proses persiapan itu pasti ada masalah. Anda bayangkan kita ngurus 221.000 orang yang pindah dari satu negara ke negara lain dan mereka akan kita urus di sana. Itu semua prosesnya, dan itu melibatkan biaya yang untuk penyelenggaraan itu biayanya total lebih dari 18 triliun total. Jadi itu uang jamaah 18 triliun. Anggaran APBN misalnya beda lagi yang dikelola oleh Kementerian Haji. Jadi jumlah uangnya besar sekali. Misalnya pengadaan syarikah tadi, penunjukan syarikah, konsumsi, kemudian akomodasi hotel, transportasi, dan macam-macam, itu semuanya proyek-proyek besar. Dan saya kan sudah berulang kali ada kartel dalam pengelolaan haji. Dan saya tidak sungkan untuk menyatakan itu faktanya begitu. Anda bayangkan 18 miliar itu anggaran publik, uang jamaah, ditambah lagi belum lagi ekosistemnya. Ekosistemnya, ekonominya kan luar biasa. Belum lagi yang sebelumnya kasus di KPK yang sekarang itu kan potensi kerugiannya triliunan. Dan itu dari ekosistem kan. Masalah kuota, ada kecurangan
kecurangan kuota lah, macam-macam. Bahkan saya berpikir di awal itu saya dan Gus Irfan kaget-kaget, ini orang-orang yang ngurus haji rata-rata tuh paham agama. Tapi kemudian mengkomodifikasi haji itu sebagai komoditas. Betul. Itu yang menyedihkan. Iya. Itulah kenapa kemudian sebenarnya nggak pantas kata kartel itu disandingkan dengan haji. Iya. Tapi karena saking keselnya, itu bentuk dari kemarahan sebenarnya. Iya. Kemudian saya sebut ada kartel haji. Karena orang-orang yang terlibat di kartel itu rata-rata orang yang paham agama. Iya. Tapi menjadikan agama itu menjadi komodifikasinya mereka. Jadi bisa korupsi di sektor itu, bisa berperilaku rente di sektor itu, manipulatif di sektor itu yang mengerikan. Nah, oleh sebab itulah saya menggunakan narasi diksi kartel haji sebagai pengingat sebenarnya. Jadi kalau pesan presiden itu, ini sektor ini harus paling bersih nih katanya. Iya. Karena ini Karena kan lebih jalan dekat suci. dengan agama. Iya, kira-kira kalau presiden tuh bilang begini. Kalau dalam Islam kan ibaratnya itu kalau orang udah naik haji, kira-kira makomnya sudah tinggi. Udah makomnya tinggi, Kira-kira betul. kalau masih ke udah naik haji, bakal masuk surga lah tuh kira-kira. Iya. Cuman pertanyaan masih ke mau duluan surga atau enggak gitu kan itu. Jadi Iya. jadi mau masuk surga ini artinya sudah ibadah yang tertinggi, sudah puncak. Kan kita kalau rukun Islam itu ya kita syahadat dulu. Syahadat Dan dulu. yang puncak yang paling tinggi itu adalah haji. Itu Iya. udah paripurna lah ya, Iya. udah kafah lah kira-kira begitu. Iya. Nah, tapi kalau kemudian dikelola, kemudian dijalankan dengan cara kotor, itu kan mengerikan. Kata presiden ini ini harus dihentikan yang seperti ini. Kalau ibarat presiden itu, kalau saya analogikan, kalau semuanya sudah korupsi, Daniel kata presiden, harusnya kementerian ini itu nggak ada korupsi sama sekali. Karena apa? Kalian itu ngurusin ibadah puncak dari umat Islam. Jadi harusnya nggak ada korupsi sama sekali. Tapi kalau ada yang maling juga di sektor ini, berarti kalianlah koruptor yang paling mengerikan di dunia ini. Karena sektor yang harus dikelola dengan cara-cara baik justru dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi oleh sebab itu saya pastikan berulang kali saya dengan Gus Irfan, Gus, kita ini ibda bin nafsi. Kalau kita mau membersihkan sektor ini, maka kita harus mulai diri sendiri, ibda bin nafsihi. Mulai dari saya dan Gus Irfan. Saya berani ngomong begitu, melawan kartel haji segala macam, karena saya dan Gus Irfan pastikan kami ingin bersih. Kami ingin memastikan sektor perhajian ini dikelola dengan baik. Mas Iko, Mas Pung, ini semua proses, Mas. Mulai dari kuota, penetapan kuota, sampai nanti pelaksanaannya, itu semuanya masalah dan semuanya ada rentenya. Ya, temuan yang sering juga diungkapkan pada saat itu masih menjadi badan penyelenggara haji, itu ternyata ada nilai praktek-praktek rente yang bagaimana kemudian Kementerian Haji memastikan ini tidak ada lagi, apalagi ini kan penyelenggaraan pertama. Kalau kita lihat dalam sebuah Bang Daniel tadi mengatakan sempat menganggapnya ini sebagai IO, kan orang IO itu hanya berpikir pada saat proses hari hanya saja. Tapi kan ternyata kalau haji ini kan prosesnya setahun sebelumnya kan sudah ada proses. Nah, itu bagaimana memastikan itu? Ya, saya sebelum ke situ ya Mas, ditambah lagi tugas kami itu Mas Ike itu Presiden bilang jangan terjebak pada ritualnya, ritual pelaksanaannya. Ada 2 poin lagi yang penting. Makanya kami perkenalkan Trisukses Haji namanya. Sukses ritual, sukses sukses ekosistem ekonomi haji, kemudian sukses peradaban dan keadaban. Nah, jadi yang selama ini kita bahas kan ritualnya terus. Ritualnya terus, betul. Nah, ekosistemnya lupa. Nah, Presiden ingin kita fokus juga ekosistem ekonomi hajinya. Kenapa harus ada Kementerian Haji ini? Karena kalian harus sadar ekosistem ekonomi haji itu adalah bisa pengungkit ekonomi bangsa. Bayangkan perputaran uang dari sektor haji dan umroh per tahun itu 40 triliun, Mas. Ekosistemnya.
jamaah umroh kita 2,6 juta. Itulah kenapa Presiden ngotot sekali ingin ada kampung haji. Ya. Supaya cash outflow itu tidak terlalu besar dan bisa menjadi cash inflow. Artinya keluar dari kantong kanan, masuk ke kantong kiri. Ada kampung haji di sana. Betul. Nah itu ekosistemnya. Tambah lagi kita ingin memperkuat national flight kita, Garuda, asrama haji kita, ekosistem lah. Supaya ekonomi bisa diungkit. Kemudian peradaban dan keadaban. Jangan lupa loh, bapak-bapak bangsa Indonesia ini itu dulu adalah para haji-haji. Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Haji Ahmad Dahlan, Haji Hasyim Hasyari, Haji Samanhudi. Beliau-beliau itu naik haji dulu. Kemudian pulang dari haji, itu justru menjadi para pembangkit kebangkitan bangsa. Nah, Presiden ingin menyampaikan simbol bahwasannya haji itu bisa menjadi simbol kebangkitan bangsa. Istilah Presiden ini adalah waktunya kebangkitan para haji-haji, ya katanya gitu. Simbol itu yang kemudian simbol. ditunjukkan oleh Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Bang Daniel dalam setiap berpakaian. Oh iya, Bapak Bangsa, bagian Bapak Bangsa. Kami pakai sarung, apa namanya, jas dan dasi kupu-kupu. Dasi kupu-kupu. Bagi kalau anak Gen Z kan itu pakaian apa sih gitu. Tapi bagi orang yang baca sejarah, itu simbol Bapak Bangsa. Dan simbol para haji-haji. Dulu tokoh-tokoh Islam, bapak bangsa generasi pertama itu melakukan perlawanan dengan cara pakaian kan. Sarung, orang awam pakai sarung, jas itu simbol kemajuan, dasi kubu-kubu dengan dasinya dan segala macam. Dan itu simbol-simbolnya. Nah, jadi sangat luas sebenarnya urusan haji. Itu juga alasan Presiden ngotot ingin ada Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kembali ke pertanyaan ekosistem Mas. sudah bangun. Yang ketiga soal peradaban. Iya, peradaban. Di mana? Karena kan selama ini kalau kita lihat praktek rente di haji itu kan memang adabnya yang kurang. Kita selalu mengingat pesan orang tua, dahulukan adab ketimbang ilmu. Nah, di peradaban ini seperti apa yang akan dibangun? Makanya sebenarnya kita jarang sekali menafsirkan dan menerjemahkan istilah yang selamat naik haji, semoga menjadi haji mabrur. Kan ada haji mardut, haji makbul, haji mabrur. Makbul itu secara syariat terpenuhi. Dia secara pribadi akan menjadi haji. Kenapa? Karena secara syariat terpenuhi semuanya. Kalau mardut ya dia gagal gitu. Tapi ada satu haji yang paling penting, itu haji mabrur. Mabrur itu dalam tata bahasa Arab itu artinya bermanfaat. Dia punya kebermanfaatan. Jadi kalau bahasa psikologis itu altruisme. Dia nggak egoisme. Kalau makbul itu agak egoisme dia. Jadi seolah-olah saleh secara pribadi. Tapi kemudian dia belum tentu saleh secara sosial. Kalau mabrur, dia saleh secara pribadi, tapi dia saleh juga secara sosial. Artinya kalau diterjemahkan dari sisi kebangsaan, dia saleh secara watoniyah gitu loh. Jadi ukhuwah itu ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan. Nah, mabrur itu kebermanfaat. Nah, bapak-bapak bangsa kita itu ngasih ke Mas Pung, itu mabrur semuanya. Mereka pulang nih haji, ilmunya makin tinggi. Ilmunya makin tinggi, kebermanfaatannya buat umat, buat bangsa itu tinggi. Kita ingin orang-orang yang naik haji itu mabrur, adab pribadinya meninggi. Adab sosialnya juga meninggi. Artinya dia kan coba lihat ya, di tengah masyarakat kan kalau haji itu kehormatan. Dipanggilnya Pak Haji Ike. Nah, itu kan pasti orang yang dihormati. Bahkan kadang-kadang kalau di daerah timur, walaupun dia belum naik haji, tapi karena dia rajin berbagi, orang kaya disapa Pak Haji gitu loh. Ya, karena itu bentuk penghormatan bahwasannya haji itu simbol kebaikan. Walaupun dulu oleh Belanda kan haji itu gelar yang disematkan oleh Belanda untuk ngawasi siapapun yang pulang dari Mekah harus diawasi. Makanya disematkan, dikasih sertifikat haji. Jadi Belanda itu bisa tahu ini haji dan dia pasti mempengaruhi rakyat. Jadi awasi dia. Iya, diawasi. Takut kalau dulu gelar haji ini pasti berbahaya karena dia pasti
pasti mempengaruhi masyarakat, pasti dia akan bikin gerakan seperti Haji Cokro Aminoto dan kawan-kawan. Nah, kita ingin presiden itu ingin menempatkan orang-orang yang setelah naik haji dia akan punya kontribusi terhadap pribadinya dan juga terhadap bangsanya. Caranya bagaimana? Di kita itu ada dirjen pembinaan namanya, Mas. Nah, jadi nanti kegiatan-kegiatan pemaknaan, kegiatan peradaban dan keadaban itu katanya kita singkat sebenarnya ya nilai-nilai kebangsaan segala macam peran di masyarakat. Ini dirjen pembinaan ini, mereka yang membina pasca haji. Artinya kalau sederhana ini merawat kemabruran. Ya, jadi kemabrurannya itu kebermanfaatannya untuk publik harus makanya ada pembina. Jadi pembinaan dan segala macam termasuk konteks kebangsaan dan sebagainya. Berarti bentuk pembinaannya seperti apa itu? Pembinaan kebangsaan artinya mereka setelah naik haji, Mas, itu diorganize supaya kemudian bisa ada kegiatan-kegiatan yang positif, ada perawatan terhadap nilai-nilai perhajian itu ya, gitu. Jangan sampai pulang dipanggil Pak Haji cukup gitu. Cukup. Jadi tadi saya gunakan istilah merawat kemabruran. Jadi kebermanfaatan mereka di tengah masyarakat itu harus kemudian tetap diteguhkan, kira-kira begitu. Nah, dengan 3 filosofi tadi, bagaimana kemudian mengembangkannya? Tahapan-tahapan ini dari masa transisi dari Kementerian Agama makanya yang perlu kami lakukan itu tahap pertama ritual harus kami perbaiki ini yang basicnya gitu, dasarnya kan orang menilai dari sini dulu sebelum kami masuk ke tahap 2 dan 3. Nah, itu tadi masih menjawab pertanyaan pertama masih tadi. Ini semuanya prakteknya dari hulunya. Itu ada praktek kotornya. Misalnya, bagaimana kami memperbaiki? Kami paham betul masalah pertama dari hulunya itu masalah kuota. Kuota kita selama ini nggak berkeadilan. Kuota kita selama ini tidak transparan. Kuota kita itu rentan manipulasi. Nah, kami tertibkan ini dulu. Nah, pertama kami lakukan penertiban kuota supaya berkeadilan. Nah, kuota kita itu nggak berkeadilan sama ini Mas Ika. Misalnya, daerah Sulawesi Selatan itu lama antriannya 48 tahun bisa, Mas. Jadi Mas Ika sekarang kalau umur 50 misalnya daftar, itu 90. Baru berangkat 98 tahun. Itu Sulawesi Selatan. Tapi ada di daerah misalnya di Bengkulu, ada yang cuma 13 tahun. Di kampung saya di Sumatera Utara itu 19 tahun, Mas, lama antriannya. Jadi timpang kan, sampai-sampai dulu 2024 MUI mengeluarkan fatwa nilai manfaat itu haram. Uang nilai manfaat yang dari BPKH itu haram kan kata MUI. Kenapa haram? Karena ada ketimpangan itu. Jadi masa ini yang 48 tahun lama antrian. Ini yang 13 tahun, Mas. Tapi ketika mereka sama-sama berangkat, misalnya ini nunggu 48, kemudian dia berangkat, ini tunggu 13 tahun, kemudian dia berangkat. Nilai yang diperoleh yang dari uang yang mereka setorkan di awal, itu sama yang mereka peroleh. Nah, itu oleh MUI namanya, goror. Goror itu namanya spekulasi. Spekulasi itu riba. Riba itu haram. Makanya keluar fatwa MUI haram karena itu spekulasi, nggak berkeadilan, goror. Nah, itu yang kemudian ada muzakarah untuk melawan pendapat MUI ini. Nah, kami mulai dari fatwa MUI itu. Selain kami secara saintifik kami tahu persis itu nggak adil. Masa 48 dengan 13 tahun nilai yang mereka dapat sama. Nah, kami pakai itu. Akhirnya kami kembalikan kepada perhitungan sesuai dengan undang-undang. Tambah lagi temuan BPK selama ini menyatakan bahwasannya pembagian kuota itu melanggar undang-undang. Rumusannya. Nah, makanya kemudian rumusannya kami kembalikan kepada undang-undang, yaitu berdasarkan jumlah antrian. Jadi yang paling banyak ngantri di Indonesia itu Jawa Timur, Mas. 1,2 juta orang ngantri di Jawa Timur mau naik haji. Nomor 2 itu adalah Jawa Tengah.
900.000 orang. Oke. Total antrian di seluruh Indonesia 5,4 juta orang. Oke. Nomor 3 itu Jawa Barat 700 ribuan orang. Baru disusul DKI, Banten Ya. itu 200 ribuan. Sulawesi Selatan, Sumut, dan sebagainya. Tapi jumlah jamaah yang paling besar setiap tahun itu adalah Jawa Barat. Hampir 39.000. Oke. Nah, sedangkan kedua itu Jawa Tengah, baru Jawa Timur. Padahal yang ngantri banyak itu dia apa? Jawa Timur. Nah, tahun ini misalnya orang yang dari Jawa Barat itu 2013, 2014 sudah berangkat. Artinya dia daftar 2013, tahun ini berangkat. 2026 ini berangkat. Ya, 2013. Sedangkan Jawa Timur itu rata-rata 2011, 2012. Itu faktor Faktor antrian antrian itu yang nggak berkeadilan itu. Oke. Nah, akhirnya kami hitung pakai jumlah antrian. Artinya Mas, kalau kami hitung pakai formulasi itu nanti Mas Ike dan sudah banyak penjelasan rumusannya itu sudah saya banyak jelaskan di media. Itu begini dia Mas. Ini kan yang 48 tahun. Ini yang 13 tahun. Iya. Ketika kami hitung berkeadilan yang terjadi begini, yang 48 tahun turun, Oke. gini. Ya. Yang ini naik Mas. Oh. Kan gini dia, kan Ya, gini. oke, iya, Timbangnya gini kan gini. Iya. Ini jadi naik, yang 48 tahun jadi Jadi 26 tahun, yang 13 tahun jadi 26 tahun. Oke, ya. Jadi Artinya sekarang sama. ngantri ini semuanya sama, Sama, Mas. 26. Jadi 26 tahun. Oh, itu pun oleh presiden bilang ini masih terlalu lama katanya. Iya. Ya betul masih terlalu Iya, lama, iya. tapi jauh lebih baik dibanding yang tahu. Tapi akibatnya apa Mas? Akibatnya yang di sini ini pasti marah-marah kan? Protes. Iya, iya. Yang Jadi lama marah-marah. antrian, Jadi 13 lama tahun. dan Oke. mereka ini jadi sebentar. Iya. Tapi kan kalau begini terus nggak berkeadilan, ya, maka MUI bilang haram itu akan nggak terjawab sama sekali. Nah kami putuskan kami gunakan ini supaya berkeadilan sama semuanya 26. 26 tahun sehingga itu mencegah kecurangan. Karena kecurangan dari mana? Mas yang di sini lama itu kadang-kadang pindah ke sini loh, daftar ke sini. Kadang-kadang kemudian kuota dipermainkan Ya. segala macam. Kenapa? Karena lama antrian itu. Itu titik kecurangan yang pada proses Iya, setelah mendapatkan kuota. Iya betul, banyak kecurangan-kecurangan tambah lagi. Misalnya ada afirmasi. Jadi ada di daerah misalnya ada 20 provinsi, itu penentuan kuotanya diserahkan kepada gubernur. Nah, Oke. itu membuka peluang macam-macam. Ditambah lagi data tidak transparan, tidak dibuka segala macam. Nah, sekarang ini jamaah haji di Sumut untuk tahun 2027, 2008 juga udah bisa dilihat, Mas. Oke. Kami bikin terbuka semuanya. Rumusannya ada, rumus cara menghitung kuota. Jadi kalau bertambah 1 di Sumut bisa ketahuan. Oke. Kenapa? Karena ada rumusnya. Karena ada rumus cara menghitungnya. Itu sudah banyak saya jelaskan terkait dengan itu. Dan itu karena bisa dilihat langsung, disitulah letak transparansi. Iya, bisa dilihat langsung, orang bisa menghitung sendiri, bahkan itu letak transparansinya. Coba bayangkan dari hulu ya Mas. Masa bisa tetangganya itu mendaftar 2019 misalnya atau 2015 tapi dia sudah berangkat sedangkan dia jauh sebelumnya, lebih awal, belum Ya, karena berakhir. ada praktek-praktek kecurangan itu. Ya. Misalnya ya, ada yang paling mengganggu nurani saya, ada orang paham agama melakukan. Misalnya pemalsuan mahram. Oh, Banyak oke. kejadian pemalsuan mahram itu diperjualbelikan. Iya, iya, iya. Misalnya ada suami istri, Oke. kemudian istrinya meninggal, ini Ya. udah sama-sama daftar. Ya. Berarti kan kosong, Mas. Ya. kosong kuat. Kosong Nah, itu ini. Nah, ini jadi- diperdagangkan. Oke. Bahkan diperdagangkan caranya gimana? Dibikin seolah-olah ini Keluarga. jadi istrinya, Iya. diperdagangkan. Itu harganya itu luar biasa. Wah. Nah, itu banyak kasusnya di setiap daerah. Di temuan BPK itu banyak sekali. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang paham agama, Mas. Ya. Kecurangan itu diperjualbelikan. Nah, itu yang kami ingin hentikan. Gus Irfan saya berulang kali mengingatkan itu, jangan dilakukan itu. Komersialisasi lagi. Nah, di PIH di haji khusus misalnya. Oke. Terkait kuota-kuota ini selalu jadi dagangan. Ya. Ya, itu Misalnya yang sedang heboh-heboh berproses di kemarin KPK. furoda segala Ya. macam. Bayangkan Mas, ada orang membeli furoda 1 miliar. Ya. Ada 500 juta, Ya. ada 750 juta. Padahal harganya nggak sampai situ. Iya. Itu yang dibeli Visa kan Mas.
Iya. Bahkan itu harganya di bawah 100 jutaan. Tapi bisa dispekulasikan begitu. Dia jadi kenapa? Karena antusiasme dari masyarakat untuk naik haji. Mereka tahu, kemudian dikomersialisasikan, dikomodifikasi menjadi barang yang berapapun akan dibeli orang gitu loh. Nah, terkait dengan antrian yang sebenarnya udah diperbaiki tapi masih panjang ya. Iya, Ini kan pasti nanti praktek-praktek orang yang pengen naik haji cepat itu kan pasti tawaran pasti akan ada. Betul. Dan itu makin kira-kira makin tinggi, betul. makanya ini kan kemarin ada yang pakai visa bukan visa haji, visa itu, wisata, betul. furoda dan macam-macam. Nah, ini gimana Kami caranya? sudah ingatkan berulang kali, Ya. tidak ada haji yang tidak ngantri. Oke. Harus diingat. Itu Jadi, dulu ya. publik ini harus dicatat. Tidak boleh ada Iya. yang ngomong haji tanpa ngantri. Nggak ada haji T0 istilah kita. T0 hari ini bayar, hari ini berangkat. Jadi saya mau ingatkan publik melalui MNC, tidak ada haji tanpa ngantri. Ingat dulu nih, saya ulangin ya. Tidak ada haji tanpa ngantri. Nggak ada haji yang bayar hari ini, berangkat hari ini juga. Itu nggak ada. Kecuali Anda daftar lulus petugas haji. Itu lain. Itu lain hal. Atau Anda wakil menteri haji. Itu lain hal. Nah, jadi nggak ada tuh. T0 itu tidak ada. Jadi kalau kemudian ada yang jualan untuk berangkat hari itu, tahun itu juga. Tahun itu pasti bukan visa haji. Pasti itu ada unsur kecurangan. Pasti itu ada kebohongan. Jangan diikuti. Ya, jadi itu penting. Saya terima kasih MNC kasih ruang itu, dan masyarakat harus didik. Ada tuh iklan banyak. Kami sudah memperingati. Bahkan pengawas kami, saya sudah perintahkan supaya itu diperingati. Kalau kemudian mereka masih melakukan itu, tindak secara pidana. Karena tidak ada praktek-praktek situ. Nanti misalnya ada menggunakan visa umroh. Mereka umroh ketika jelang musim haji. Kemudian mereka akan tinggal di sana beberapa lama. Di kota-kota lain atau jadi pekerja segala macam. Nah, itu berbahaya, Mas. Perlindungan terhadap mereka tidak ada. Dan mereka bisa jadi korban. Kan sudah banyak korban-korban. Kemarin bahkan yang meninggal di gurun pasir itu segala macam hanya buat ngotot mau naik haji. Kemudian ada visa amil, visa macam-macam. Jadi saya mengingatkan pada masyarakat, kemudian kalau mau naik haji, ya yakinilah jalur yang resmi yang halal, gitu. Jalur yang halal itu ya pasti harus ngantri, harus bersabar. Antusias masyarakat Indonesia Bahkan sangat tinggi. saya sih berharap, misalnya ada fatwa MUI bahwasannya setiap umat Muslim di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kalau dia sudah mendaftar haji, itu maknanya dia sudah akan naik haji gitu. Artinya itu sudah salah satu upaya dia akan menjadi haji atau setara dengan dia sudah haji. Kan niatnya berhaji, dia sudah bayar itu. Nah, untuk mengingatkan publik bahwasannya naik haji itu adalah ibadah yang hasanah, puncak dari beribadah. Jangan dikotori dengan cara-cara curang, dengan cara-cara yang menghalalkan semua cara. Nah, itu harus semua ulama, semua tokoh harus mengingatkan itu. Jadi jangan, kan gini, yang harus kita apresiasi kan, Mas Pung, masyarakat Indonesia ini antusiasmenya terhadap spiritualisme itu tinggi sekali. Itu harus kita nilai sebagai kekuatan, potensi. Tapi jangan kemudian antusiasme ingin mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara yang melanggar aturan Allah juga. Nah, itu nggak benar, kira-kira gitu. Nah, kalau yang ini tadi yang praktek untuk ada yang berhalangan karena kesehatan, karena meninggal dunia atau apa, itu sistemnya nanti diatur gimana biar tidak ada jual beli di situ lagi. Jadi kalau ada yang meninggal dunia itu bisa digantikan. Namanya digantikan dengan anak, keluarganya atau kerabatnya, kerabat dekatnya. Itu bisa digantikan. Atau kalau nggak digantikan, diambil
setorannya dibatalkan, itu dikembalikan sepenuhnya. Nah, antrian yang wafat ini ya digantikan dengan urutan berikutnya. Urutan di bawahnya. Ya, di bawahnya. Jadi nah itu ada potensi kecurangan, ada. Yang seperti itu selalu nanti ketika dia meninggal kemudian nggak dilaporkan, nanti diisi oleh orang lain, dijual ke orang lain gitu. Nah, pada era ini kita ingin pastikan itu nggak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Termasuk misalnya yang dia misalnya sekarang saudara-saudara kita yang di Aceh. Di Aceh itu kami sekarang memberikan relaksasi terhadap pelunasan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Coba di kampung saya itu di Aceh Tamiang, kampung ibu saya lahir di sana, itu beberapa minggu yang lalu itu masih 0,13% yang melunasi dari sekian banyak orang. Kenapa? Karena situasinya kayak gitu. Bencana. Nah, kalau kemudian mungkin ada yang meninggal, kemudian tidak sanggup lagi untuk pelunasi, sudah apa? Mereka bisa relaksasi. Apakah mereka menunggu nanti tahun depan saja? Jadi tahun ini nggak bisa. Atau kemudian mereka memutuskan ya sudahlah, karena situasinya seperti ini kita batalkan dulu naik haji. Mereka bisa menarik uang mereka yang sudah mereka setorkan untuk kebutuhan itu, kemudian mereka alokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Itu bisa dilakukan. Jadi makanya sekarang kita melakukan relaksasi. Kalau yang mau menunda ya ditunda, dan penundaan itu bisa dilakukan sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, selain tadi melayani jamaah yang baru pertama kali dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, juga Presiden memberikan tantangan baru, yaitu mendirikan kampung haji di Arab Saudi. Dan Antara telah membeli lahan dan nanti akan dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh. Tadi Bang Dhanil menarik mengungkapkan, ini targetnya dari filosofi yang kedua, yang ekosistem yang ada nilai ekonomisnya. Keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Jadi cash out-nya ada, cash in-nya juga ada. Dan itu semua dari perputaran uang yang dari negara kita sendiri. Seperti apa nanti bentuknya kampung haji itu, dan berapa jauhnya, dan layanan apa yang, inovasi apa yang akan diberikan kepada jamaah nanti? Jadi saya luruskan dulu masih ke pertama, ada instruksi Presiden terkait dengan pembangunan kampung haji. Nah, instruksi Presiden itu menempatkan Danantara sebagai operator yang akan membangun, membeli, kampung haji, dan nanti juga mengoperasikan. Yang operasikan Danantara juga, bukan Kementerian Haji. Kementerian Haji ada di mana? Di Inpres itu. Kementerian Haji sebagai user. Jadi sebagai user. Jadi sebagai user artinya apa yang dibutuhkan oleh Kementerian Haji yang sediakan Danantara. Makanya nanti ketika proses pembangunan, proses apapun itu, Danantara akan berkonsultasi dengan Kementerian Haji. Harus seperti apa kampung haji ini, apa saja yang dibutuhkan. Jadi kami berhenti pada user. Jadi ibaratnya itu uang kami bayarkan ke Danantara. Jadi selama ini kami bayarkan ke perusahaan-perusahaan, hotel-hotel syarikah Arab Saudi. Ini kan ke negara, BUMN kira-kira ya Danantara. Nah, operatornya kenapa? Cara begitu lebih efektif, maksudnya pengawasannya lebih efektif, ya kan? Jadi kantong kanan dan kantong kirinya ini adalah negara dalam semua konteks ini. Nah, Danantara sekarang tadinya sedang mengikuti proses bidding, proses pelelangan untuk lahan 84 hektar. Tapi Presiden memang menginginkan ada akselerasi. Makanya kemudian Danantara melalui Pak Rosan itu coba negosiasi beberapa hotel yang ada. Sekarang sudah negosiasi di daerah Taher, Hotel Novotel. Itu ada 4 tower dan berkapasitas bisa menampung 5.000 jamaah. Walaupun ini masih jauh dari kebutuhan kita. Nah, ini baru bisa direalisasikan di Januari, karena Januari itu kanunnya, undang-undangnya baru diketok.
kepemilikan asing. Untuk asing ya. Tapi sekarang proses perjanjiannya sudah selesai, tapi diketoknya kemungkinan Januari. Apakah bisa digunakan di 2026 setelah kami berkonsultasi? Karena ini tim akomodasi kami, tim bidding untuk hotel-hotel sudah di Saudi. Dan oleh Kepala Danantara kemarin ketika saya berdiskusi dengan beliau, belum bisa digunakan di 2026 untuk Novotel itu. Novotelnya belum ya? Biasanya Novotel itu dipakai untuk jamaah Turki. Sebelumnya ya? Sebelumnya Turki. Jadi kemungkinan tahun ini belum kita yang make karena kita belum bernegosiasi dengan Novotel itu karena baru selesai itu, baru mulai undang-undang Januari, prosesnya bisa jadi Januari, Februari, Maret. Padahal kita harus selesai sekarang. Jadi April berangkat ya kloter pertama. April sudah berangkat. Jadi kemungkinan belum kita gunakan. Nah, oleh sebab itu kan Danantara punya PR untuk untuk bikin banyak tower ya. Karena amanat Presiden itu adalah kampung haji itu harus satu area yang bisa menampung 200 jamaah kita, 200.000 jamaah. 200.000 di satu kampung. Jadi banyak. Kalau 84 hektar itu Mas, bisa dengan tower-tower itu bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Jadi 84 hektar itu kalau kemudian kita bangun tower, tapi kan pasti butuh waktu. Pasti butuh waktu untuk bangun karena Presiden menginginkan itu jadi perkampungan haji, di mana di situ kegiatan ekonomi berputar. Ada rumah sakit kita sendiri, ada restoran, semuanya lah. Jadi layaknya seperti mini Indonesia gitu ada di Mekah. Termasuk artinya UMKM Indonesia pun bisa diberdayakan semuanya di situ. Dan saya pikir ini kelebihan Presiden Prabowo ya. Dalam sejarah itu tidak pernah ada yang diizinkan. Iya, ini khusus untuk Indonesia khusus Indonesia, Arab Saudi berubah undang-undangnya untuk kepemilikan Indonesia. Jadi menurut saya sih ini penghormatan yang diberikan pemerintah Kerajaan Saudi, dalam hal ini Prince Muhammad bin Salman itu kepada Presiden Prabowo, karena proses lobby komunikasi yang baik, dan mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Jadi Presiden tuh sangat ambisius dan concern supaya ini segera diselesaikan. Makanya Pak Rosan itu selalu diskusi dengan kita untuk kemudian cari jalan-jalan keluar proses percepatan kampung haji Indonesia. Kira-kira dampaknya nanti terhadap biaya ada nggak? Ada pasti Mas. Jadi berapa persen belum kehitung? Saya belum menghitung itu, tapi pasti akan lebih murah ya. Pasti seharusnya itu bisa lebih murah. Kenapa? Karena kan kompensasinya punya kita sendiri kan, artinya negara. Tapi kalau kita hitung pakai hotel yang sekarang, Novotel itu rata-rata kalau jamaah haji Turki itu rata-rata harganya di atas 4.000-an. 4.000 SAR, 4.000 real, 4.000-an untuk selama musim haji jamaah gitu. Sedangkan jamaah kita nggak sampai 4.000 nilainya, 3.000-an sekian. 3.000-an, gitu. Makanya kalau nanti itu jadi punya fungsi kita, saya pikir nggak ada masalah dengan harga yang biasa kita bayarkan selama ini. Harga tentu saja diharapkan akan lebih turun, tadi Bang Daniel sampaikan. Kalau tidak musim haji, kampung haji itu mau jadi apa? Umroh. Tetap akan diberdayakan. Iya, kita gini loh, kita lupa bahwasannya ekosistem terbesar itu adalah umroh. 2,6 juta. 2,6, sedangkan haji hanya 221.000. Jadi umroh itu per tahunnya itu 2,6 juta orang, Mas. Itulah saya sudah bicara dengan Garuda agar kemudian Garuda itu betul-betul bisa menjadi national flight. Nah, sekarang jamaah umroh kita itu banyak ditangani penerbangan asing. Saudi, Malaysia Airlines, bahkan Turkish, Oman, macam-macam, Mas. Yang baru-baru itu, bahkan maskapai yang kecil-kecil dari luar negeri masuk. Kenapa? Karena tahu pangsa pasar umroh Indonesia itu besar sekali. Makanya saya bicara dengan Pak Glenn, Direktur Garuda, saya sampaikan, Pak Glenn, ini seperti amanah Presiden, ekosistem ekonomi haji, dan ini momentum national flight kita bisa membesar. Sebenarnya Garuda itu,
kalau mereka menangani jamaah umroh saja, itu untuk international flight-nya itu sudah untung, Mas. Betul. 2,6 juta. Kalau kemudian itu bisa dikelola dengan baik, makanya dihubungkan. Saya bilang ke Pak Direktur Garuda, kita harus bangun ekosistemnya. Artinya apa? Semua jamaah umroh nanti berangkat dari asrama haji. Kan di semua provinsi kami punya asrama haji. Jadi makanya Kementerian Haji itu nggak pusing, Mas. Jadi kantor Kakanwilnya itu sudah ada asrama haji. Kantor kepala kantor kota kabupaten sudah ada juga. Namanya Pelhut, Pusat Layanan Haji dan Umroh. Jadi kalau orang bilang ini kok ngomong inefisiensi, efisiensi segala macam, tapi ada kementerian baru. Ini berbeda dengan yang lain. Dia sudah siap, Mas. Semua. Tinggal bergeser, SDM-nya tinggal bergeser. Fasilitasnya tinggal semuanya digeser. Sudah ada. Bahkan lebih besar dibandingkan kementerian-kementerian yang lain. Karena di daerah ada semuanya. Nah, kami nanti dengan Garuda berpikir supaya jamaah umroh itu semuanya berangkat dari asrama haji. Jadi mereka manasik di asrama haji, kemudian langsung naik bis, langsung ke bandara. Itu langsung sudah check in di asrama haji, kayak musim haji. Langsung naik check-innya sudah di asrama haji. Dengan cara begitu kita membantu Angkasa Pura supaya tidak ada penumpukan. Kan selama ini keluh kesah dari penumpang lain adalah jamaah umroh yang terlalu menumpuk. Belum lagi jamaah umrohnya, belum lagi pengantarnya 5 orang gitu. Masing satu orang jamaahnya 5 orang yang hantar, bisa 10 gitu. Jadi kami siasatnya adalah gimana supaya ini jadi ekosistem, dihubungkan Garuda, nginepnya di asrama haji, nanti kami rubah namanya jadi hotel haji, fasilitasnya kami perbaiki. Kemudian diantar bis langsung ke Garuda, langsung berangkat. Nah, PR-nya Garuda ya menambah maskapai, menambah memperbaiki kualitas pelayanan. Supaya ekosistem ini berjalan dengan baik. Makanya kan alhamdulillah ada perintah Presiden untuk menambah maskapai dari Garuda. Nah, jadi kepentingan kami juga adalah bagaimana national flight kita itu bisa membesar. Sebenarnya kita memperkuat penerbangan untuk jamaah umroh saja, saya pastikan Garuda sudah untung. Baik, terima kasih Bang Daniel telah hadir di To The Point aja. Sebentar sekali ya? Iya, sebentar sekali. Nanti akan kita bahas lagi lebih intens. Bisa nggak diperpanjang? Sobat Sindo, Kampung Haji adalah pertaruhan gengsi. Jangan sampai berakhir jadi ladang korupsi. Saya Ike Kesuma. Saya Apung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.